Nah bro, jujur aja ya, lu pernah nggak sih ngerasa hidup ini kayak lomba lari yang nggak ada garis finishnya? Semua orang lari, ngos-ngosan, sikut-sikutan, tapi nggak ada yang bener-bener sampai. Jadi, lu ikut lari karena takut ketinggalan, bukan karena lu tahu mau kemana. Yang menarik, justru di tengah keramaian itu selalu ada 1-2 orang yang kelihatannya santai, diem, nggak ambisius, nggak flexing, bahkan kadang dikira gagal. Tapi anehnya, hidup mereka kayak dilapisin karpet merah tak kasat mata. Rezeki datang tanpa drama, relasi muncul tanpa dipaksa, dan batin mereka tenang, kayak danau yang gak keganggu batu. Sebenarnya, ini bukan kebetulan. Ini pola. Ini hukum yang udah lama banget diajarin leluhur kita. Tapi sayangnya ditertawakan generasi yang terlalu sibuk ngejar validasi. Leluhur Jawa pernah bilang, sing sapa orang ngoyo, malah pinaringan luwih. Siapa yang gak maksa, justru dikasih lebih. Nah, ini bukan ajaran malas, ini ajaran kesadaran. Bedanya tipis, tapi dampaknya kayak langit sama sumur. Sekarang lihat realita, lur. Orang-orang makin ambisius, makin hustle, makin produktif katanya. Tapi makin cemas, makin kosong, makin gak tahu kenapa mereka capek. Lucunya, mereka ngejar kebahagiaan, kayak ngejar diskon flash sale, panik, buru-buru, takut kehabisan. Padahal yang mereka cari bukan barang, tapi rasa. Gue kasih kata-kata sakral channel Hukum Semesta, denger baik-baik ya. Ketika lo berhenti memaksa hidup, hidup mulai bekerja untuk lo. Nah, di titik ini, lo harus mulai curiga. Jangan-jangan selama ini bukan dunia yang keras, tapi cara lo ngejalaninnya yang salah arah. Lo ngejar semuanya, tapi nggak pernah berhenti buat nanya, ini beneran gua butuh, atau cuma takut kelihatan kalah? Topik ini penting banget. Bukan cuma buat jiwa lo, tapi buat finansial, mental, bahkan relasi sosial lo. Karena orang yang terus ngejar tanpa sadar, ujungnya bukan sukses, tapi kelelahan yang dibungkus pencapaian. Dan gue mau bilang makasih juga buat lo semua yang udah support channel ini lewat Sociabuzz. Serius, kalian ini kayak bensin premium di mesin tua. Bikin channel ini tetap jalan. Walaupun kadang gue juga mikir, ini gue lagi dakwah atau lagi curhat ke semesta. Dan buat lo yang udah share video ini ke grup WA, grup keluarga, bahkan grup yang isinya cuman orang kirim stiker doang, gue salut. Lo ini agen rahasia pencerahan yang nyamar jadi tukang forward. Absurd, tapi mulia. Video ini nggak pendek bro. Ini bukan konten sekali lewat sambil scroll. Ini tipe yang harus lo cerna pelan-pelan. Kalau bisa pakai headset, biar tiap kata masuk bukan cuma ke telinga, tapi ke kepala. Dan kalau beruntung, ke hati. Karena yang bakal kita bongkar bukan sekadar teori, tapi pola hidup yang diam-diam menentukan siapa yang terus ngejar, dan siapa yang akhirnya dicari. Sedikit catatan, semua yang dibahas di sini sifatnya edukasi umum, bukan kebenaran mutlak. Hidup tiap orang beda, jalan tiap jiwa unik. Jadi silakan lo ambil yang nyambung, dan tinggalin yang gak resonate. Sekarang tarik napas bentar. Karena setelah ini kita nggak cuma ngomong soal hidup, tapi cara lo selama ini tanpa sadar, mungkin lagi ngejar sesuatu yang sebenarnya nggak pernah ditakdirkan buat dikejar. Nah, jadi gini bro, lo mungkin mikir, ya masa sih nggak ngejar apa-apa malah dapet segalanya. Kedengarannya kayak quotes motivasi, yang biasa ditempel di dinding kafe, biar kelihatan estetik. Tapi sebenarnya, ini bukan soal nggak ngejar sama sekali. Ini soal berhenti ngejar dengan kesadaran yang salah. Yang menarik, tujuan kita ngobrol panjang kayak gini bukan buat bikin lo jadi pasif. Bukan buat ngajarin lo rebahan sambil nunggu keajaiban jatuh dari langit. Bukan. Tapi buat ngerombak cara lo berinteraksi sama hidup. Karena jujur aja, banyak orang itu bukan gagal karena kurang usaha, tapi karena usahanya lahir dari rasa takut, bukan dari kesadaran. Mereka kerja keras karena takut miskin. Mereka ngejar relasi karena takut sendirian. Mereka bangun bisnis bukan karena panggilan, tapi karena nggak mau kalah. Dan disinilah masalahnya. Ketika tindakan lo didorong rasa takut,
Energi yang lo pancarkan itu sempit, berat, dan penuh tekanan. Dalam hukum resonansi, energi kayak gini bukan menarik kelimpahan, tapi justru menarik situasi yang bikin lo makin cemas. Dalam ajaran Islam ada kalimat yang dalam banget, barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Nah, ini bukan ajakan buat lepas tangan, tapi ajakan buat lepas dari ilusi bahwa lo adalah satu-satunya pengendali hidup. Jadi sebenarnya tujuan dari pembahasan ini adalah ngebuka mata lo bahwa ada cara hidup yang lebih selaras, lebih ringan, tapi justru lebih powerful. Cara hidup di mana lo tetap bergerak, tapi nggak terikat, lo tetap usaha, tapi nggak terobsesi, lo tetap punya tujuan tapi nggak kehilangan diri lo sendiri di tengah jalan. Karena kalau lo terus ngejar tanpa sadar, konsekuensinya nggak main-main bro. Lo bisa dapat uang, tapi kehilangan ketenangan. Lo bisa dapat pasangan, tapi kehilangan diri. Lo bisa dapat status, tapi kehilangan makna. Dan yang paling bahaya, lo bisa hidup kelihatan jadi, tapi di dalam lo kosong. Kayak rumah mewah, tapi nggak ada penghuninya. Sunyi, dingin, dan nggak ada yang bisa lo rayakan. Makanya, jangan skip pembahasan ini. Serius. Karena ini bukan sekadar insight, tapi bisa jadi titik balik cara lo melihat hidup yang tadinya lo pikir harus dikejar, ternyata cukup dijemput dengan cara yang berbeda. Karena banyak orang di luar sana, mereka capek bukan karena hidupnya berat, tapi karena mereka terus maksa jalan yang bukan buat mereka. Kayak lo pakai sepatu 2 nomor lebih kecil, terus heran kenapa tiap langkah sakit. Dan ironisnya, mereka bangga dengan rasa sakit itu, bilang ini perjuangan. Padahal itu tanda ada yang salah arah. Nah, di sini kita bakal bongkar pelan-pelan. Kenapa orang yang terlihat santai justru dapat lebih banyak? Kenapa yang nggak ngoyo malah dikasih lebih? Dan kenapa yang terlalu ngejar justru sering kehilangan? Karena yang mau kita capai bukan cuma sukses, tapi selaras. Bukan cuma kaya, tapi cukup. Bukan cuma terlihat hebat, tapi benar-benar hidup. Dan percayalah bro, begitu lo ngerti ini, cara lo jalan, cara lo kerja, bahkan cara lo mikir, bakal berubah total. Bukan jadi lemah, tapi justru jadi lebih tajam, lebih tenang, dan lebih berbahaya. Dalam arti yang positif tentunya, karena di dunia yang semua orang lari, orang yang tahu kapan harus berhenti, justru yang paling jauh sampai. Kalau lo tarik ke belakang, jauh sebelum dunia kenal hustle culture, sebelum orang bangga begadang demi produktif, para spiritualis dunia itu justru hidup dengan ritme yang bertolak belakang. Mereka nggak sibuk ngejar, tapi sibuk membersihkan diri. Rumi misalnya, dia nggak pernah ngajarin orang buat ngejar cinta. Justru dia bilang, yang lo cari itu sebenarnya juga sedang mencari lo. Nah, ini bukan puisi galau. Ini kode keras tentang hukum tarik-menarik, atau yang sekarang sering disebut Law of Attraction, hukum ketertarikan, tapi versi yang lebih dalam, bukan sekadar afirmasi tempelan. Di tanah Nusantara, konsep ini juga ada. Dalam laku tirakat, dalam tapa berata, orang-orang dulu justru menjauh dari keramaian. Bukan karena antisosial, tapi karena mereka ngerti dunia luar itu cuma cerminan dari dunia dalam. Yang menarik, secara sains modern, ini mulai kebukti. Dalam psikologi ada konsep Reticular Activating System. Sistem di otak yang nyaring informasi berdasarkan fokus lo. Jadi kalau lo hidup dalam mode kekurangan, otak lo bakal terus nyari bukti bahwa hidup lo kurang. Tapi kalau lo hidup dalam mode cukup, otak lo akan nemuin peluang yang sebelumnya nggak kelihatan. Jadi sebenarnya, bukan dunia yang berubah, tapi filter lo. Dan stoikisme, filosofi dari Yunani kuno, juga bilang hal yang sama. Orang yang kuat bukan yang bisa mengendalikan dunia, tapi yang bisa mengendalikan responnya. Epictetus bilang, kita tidak terganggu oleh kejadian, tapi oleh cara kita menilai kejadian itu. Nah, kalau lu gabungin semua ini, spiritualitas timur, filsafat barat, dan sains modern, semuanya kayak sepakat diam-diam bahwa sumber hidup lo itu bukan di luar, ini tapi di dalam, PD. Tapi lucunya, manusia modern justru kebalik.
Makin kosong di dalam, makin berisik di luar. Makin gak tenang, makin pamer kesibukan. Makin gak jelas arah, makin keras ngegas. Leluhur kita pernah ninggalin wejangan yang simpel tapi nusuk. Wong sing kebak ora bakal muni keras. Orang yang penuh gak akan ribut, karena dia gak butuh validasi. Nah, sekarang coba lo lihat realita. Orang yang paling sering flexing, paling sering update pencapaian, justru sering yang paling gelisah. Bukan karena mereka salah, tapi karena mereka belum selesai dengan dirinya sendiri. Dalam ajaran Islam juga ada kalimat yang dalam banget. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Bukan dengan uang, bukan dengan status, bukan dengan pengakuan, tapi dengan koneksi ke sumber. Dan ini penting banget, karena banyak orang salah paham. Mereka kira tidak mengejar itu berarti tidak melakukan apa-apa. Padahal yang dimaksud itu tidak melekat. Lu tetap kerja, tetap usaha, tetap bangun sesuatu, tapi lu nggak menggantungkan harga diri lo di hasilnya. Lo nggak hancur kalau gagal, dan lo nggak mabuk kalau berhasil. Kayak nelayan bro, dia tetap melaut, tetap tebar jala, tapi dia nggak marah ke laut kalau hari itu nggak dapet ikan. Dia ngerti, tugas dia berusaha, hasil itu wilayah yang lebih besar dari dirinya. Dan disinilah titik misteriusnya. Ketika lo berhenti menggenggam terlalu keras, justru hidup mulai ngasih lebih. Karena energi lo berubah dari yang tadinya butuh banget jadi cukup, dari yang tadinya takut kehilangan jadi siap menerima dan melepas. Dan dalam hukum vibrasi, frekuensi ini beda jauh. Yang satu berat penuh tekanan, yang satu ringan terbuka. Dan hidup bro selalu merespon yang ringan. Makanya banyak kejadian absurd. Orang yang udah capek ngejar duit, begitu dia mulai santai dan fokus ke value, malah duit datang sendiri. Orang yang berhenti ngejar pasangan, tiba-tiba ketemu yang tepat. Bukan karena sulapnya, tapi karena dia udah nggak memancarkan energi kekurangan. Dan ini bukan teori, ini pola berulang. Dari zaman wali sufi sampai entrepreneur modern yang mulai sadar. Jadi kalau selama ini lo ngerasa udah lari jauh tapi nggak sampai-sampai, mungkin bukan karena lo kurang cepat, tapi karena arah lo salah. Karena kadang yang lo kejar itu bukan tujuan, tapi pelarian. Dan begitu lo berhenti lari, lo baru sadar, ternyata yang lo cari dari tadi udah deket banget. Tapi lo terlalu sibuk ngejar jauh, sampai lupa lihat yang dekat. Jadi lo lihat orang kerja keras siang malam, kelihatannya ambisius, padahal dalam dia lagi lari dari rasa nggak cukup. Lu lihat orang kejar validasi di sosial media, kelihatannya percaya diri, padahal dalam dia lagi minta dilihat. Yang menarik, ini bukan salah mereka. Ini pola yang kebentuk dari kecil, dari lingkungan, dari luka, dari standar yang dipaksakan. Sampai akhirnya mereka percaya bahwa gue harus jadi sesuatu dulu baru gue berharga. Nah, disinilah jebakan paling halus. Ketika nilai diri lo ditaruh di luar, lo akan terus ngejar dan gak akan pernah cukup. Dalam hukum semesta yang sering dibahas, ada konsep resonansi dan vibrasi. Bahasa gampangnya, hidup lo itu kayak cermin. Dia gak ngasih apa yang lo mau, tapi ngasih apa yang lo pancarkan. Kalau lo hidup dalam frekuensi gua kurang, maka apapun yang lo dapet akan tetap terasa kurang, bahkan ketika lo udah punya banyak. Makanya ada orang yang secara finansial sukses, tapi mentalnya rapuh, relasinya kacau, dan hidupnya penuh kecemasan, karena yang dia bangun itu dari kekurangan, bukan dari kepenuhan. Analoginya brutal gini bro, lo isi ember bocor sekuat tenaga, airnya mungkin banyak, tapi tetap nggak akan pernah penuh. Bukan karena airnya kurang, tapi karena ada yang bocor di dalam. Dan yang bocor itu adalah kesadaran diri. Sekarang kita bedah lebih dalam pakai beberapa hukum semesta yang sering dianggap mistis. Padahal sebenarnya logis kalau lo ngerti. Ada hukum sebab akibat. Setiap tindakan yang lahir dari ketakutan akan menghasilkan realitas yang penuh tekanan. Ada hukum ketertarikan. Lo menarik apa yang sesuai dengan kondisi batin lo, bukan sekadar keinginan lo. Ada hukum keseimbangan.
Hidup akan selalu menyeimbangkan energi. Kalau lu terlalu memaksa, biasanya akan ada yang dikorbankan. Entah kesehatan, relasi, atau ketenangan. Ada hukum pelepasan. Semakin lu menggenggam sesuatu terlalu erat, semakin besar kemungkinan itu lepas. Karena hidup gak suka yang kaku. Dia lebih suka yang mengalir. Dan yang jarang dibahas. Hukum keaslian. Hidup akan mendukung lo ketika lo selaras dengan diri lo. Bukan ketika lo jadi versi palsu demi diterima. Nah, sekarang coba lo refleksi. Berapa banyak hal yang lo kejar itu sebenarnya bukan keinginan lo, tapi ekspektasi orang lain. Atau ketakutan lo sendiri. Lo ngejar karir karena takut dibilang gagal. Lo ngejar pasangan karena takut kesepian. Lo ngejar status karena takut gak dianggap. Padahal semua itu bukan tujuan, itu cuma pelarian yang dibungkus ambisi. Dan dampaknya bukan cuma ke mental, tapi ke sosial dan spiritual juga. Lo jadi gampang iri, gampang capek, gampang kecewa, karena hidup lo terus dibandingkan. Secara spiritual, lo jadi jauh dari rasa cukup, jauh dari rasa syukur, dan tanpa sadar, lo menjauh dari Allah, bukan karena lo gak percaya, tapi karena lo terlalu sibuk ngejar dunia. Padahal dalam ajaran Islam jelas banget, dunia ini hanya permainan dan senda gurau, sedangkan akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Tapi manusia modern malah serius banget sama yang sementara, dan santai banget sama yang abadi. Ironis ya, jadi sebenarnya masalahnya bukan lo kurang usaha, tapi lo salah sumber energi. Lo bergerak dari luka, bukan dari kesadaran. Lo ngejar dari rasa takut, bukan dari rasa cukup. Dan selama itu belum berubah, mau lu lari secepat apapun, hasilnya akan tetap sama. Capek, tapi kosong. Tapi kabar baiknya, begitu lu mulai sadar, walaupun pelan tuh, walaupun sedikit, arah hidup lu langsung berubah. Bukan karena dunia berubah, tapi karena lu akhirnya berhenti ngejar bayangan dan mulai melihat kenyataan. Yang menarik ada lapisan hukum semesta yang bahkan jarang dibahas di konten-konten motivasi. Karena terlalu aneh, terlalu nggak jualan. Padahal justru ini inti terdalamnya. Salah satunya, hukum kehampaan, atau kalau lo mau istilah agak filosofis, the law of inner void. Hukum ruang kosong dalam diri. Jadi gini, kebanyakan orang itu hidupnya penuh. Tapi bukan penuh yang sehat. Penuh distraksi, penuh ambisi, penuh suara orang lain. Sampai nggak ada ruang buat sesuatu yang lebih besar masuk. Leluhur kita ngerti banget ini. Makanya ada konsep ngelowong, mengosongkan diri. Bukan berarti jadi hampa tanpa arah, tapi membersihkan isi yang bukan milik lo. Dalam tasawuf juga ada konsep fana, meleburkan ego. Bukan hilang secara fisik, tapi melepaskan identitas palsu yang selama ini lo pegang mati-matian. Gua harus sukses, gua harus diakui, gua harus jadi ini. Padahal itu semua label yang lo pinjem, bukan jati diri lo. Yang menarik, dalam sains modern ini nyambung ke konsep neuroplasticity. Otak itu bisa berubah, tapi dia butuh ruang. Kalau lo terus isi dengan pola lama, pikiran lama, ketakutan lama, ya nggak akan ada pembaruan. Jadi sebenarnya, sebelum lo dapet sesuatu yang baru, lo harus berani kosong dulu. Dan ini yang bikin banyak orang gagal. Karena mereka mau nambah, tapi nggak mau melepas. Padahal hukum semesta lain bilang, hukum kapasitas, lo cuma bisa menerima sebesar kapasitas lo. Kalau wadah lo penuh sampah, ya mau dikasih emas juga nggak akan masuk. Nah, ini makin dalam lagi, ada hukum ilusi kontrol. Manusia itu ngerasa dia yang ngatur semuanya. Padahal banyak banget variabel di luar dirinya. Waktu, orang lain, kondisi, bahkan hal-hal tak terlihat. Makanya, ketika lo terlalu ngejar, sebenarnya lo lagi mencoba mengontrol sesuatu yang bukan wilayah lo. Dan itu bikin stres. Dalam ajaran Islam ada konsep tawakal yang sering disalahpahami. Orang kira itu pasrah, padahal itu level kepercayaan tertinggi. Lo usaha maksimal tapi lo sadar hasil bukan milik lo. Dan di titik itu, lo jadi ringan. Ada lagi hukum keheningan. Ini unik banget.
Semakin lo dekat dengan kebenaran, semakin lo nggak butuh banyak bicara. Karena lo nggak lagi butuh meyakinkan orang, lo cuma perlu selaras. Makanya orang-orang yang dalam biasanya nggak ribut, bukan karena nggak punya apa-apa, tapi karena mereka udah selesai dengan kebutuhan dilihat. Sekarang gue kasih absurd dikit tapi dalam. Hidup itu kayak tamu. Dia lebih nyaman datang ke rumah yang rapi dan tenang daripada rumah yang berisik, penuh barang, dan panik. Nah, lo selama ini rumahnya kayak apa? Kalau hidup lo penuh kekacauan, penuh kejar-kejaran, penuh tekanan, ya wajar kalau tamu yang datang juga kacau. Masalah, drama, kehilangan. Tapi ketika lo mulai merapikan diri, bukan luar doang tapi dalam, pikiran, emosi, niat, tiba-tiba hidup jadi lebih ramah. Dan ini bukan mistis, ini mekanisme keselarasan. Leluhur Nusantara punya pepatah yang jarang diangkat. Urip iku mung mampir ngombe. Hidup itu cuma mampir minum, singkat, sementara. Tapi manusia malah sibuk banget ngejar hal-hal yang bahkan gak bisa dibawa pulang. Ironisnya, semakin lo sadar hidup ini sementara, justru lo jadi lebih hidup. Karena lo nggak lagi panik, nggak lagi takut kehilangan, dan di titik itu, lo jadi bebas. Bebas bukan berarti lepas tanggung jawab, tapi lepas dari keterikatan yang bikin lo menderita. Dan ketika lo bebas, energi lo berubah drastis. Dari yang tadinya sempit, jadi luas. Dari yang tadinya berat, jadi ringan. Dan hukum semesta selalu merespon yang ringan. Makanya bro, orang yang nggak ngejar, bukan berarti dia nggak punya tujuan, tapi dia nggak diperbudak tujuan itu. Dia jalan, tapi nggak panik. Dia usaha, tapi nggak kehilangan arah. Dia hidup, tapi nggak tergantung. Dan justru karena itu, hidup jadi percaya sama dia. Dan ketika hidup udah percaya sama lo, anehnya, banyak hal yang dulu lo kejar mati-matian, mulai datang sendiri, tanpa lo panggil, tanpa lo paksa. Bukan karena lo spesial, tapi karena akhirnya lo selaras. Sebenarnya, kalau lo jujur ngelihat hidup orang-orang di sekitar lo, pola ini kelihatan banget. Ada yang dari luar kelihatan, jadi. Tapi tiap malam overthinking. Ada yang punya segalanya, tapi gampang marah, gampang kosong, gampang ngerasa nggak cukup. Dan ada juga yang hidupnya sederhana, nggak rame, nggak viral, tapi stabil, tenang. Bahkan auranya tuh kayak adem. Orang deket dia jadi ikut tenang. Nah, ini bukan kebetulan. Ini hasil dari cara mereka berelasi sama hidup. Yang menarik, banyak tokoh besar juga ngalamin fase ini. Dari Jalaluddin Rumi sampai Marcus Aurelius, mereka semua pernah ada di titik di mana dunia nggak lagi jadi pusat. Dan justru di situ mereka menemukan kekuatan. Rumi berhenti mencari cinta di luar dan malah menemukan samudra dalam dirinya. Marcus Aurelius, seorang kaisar, tapi dia nulis jurnal tentang pengendalian diri, bukan tentang kekuasaan. Aneh kan? Orang yang punya segalanya malah sibuk menenangkan dirinya. Nah, ini yang sering nggak masuk logika modern. Karena kita diajarin kalau lo punya segalanya, lo pasti bahagia. Padahal kenyataannya, banyak yang punya segalanya, tapi nggak punya dirinya sendiri. Gua kasih pahitnya ya bro. Banyak orang sukses itu bukan hidup, tapi mempertahankan citra mereka. Bangun hidup kayak bangun panggung, megah, tapi rapuh. Sekali goyang, runtuh. Dan disinilah teori unik hukum semesta yang jarang dibahas. Gue sebut aja hukum kepemilikan semu. Semakin lo merasa memiliki sesuatu secara berlebihan, semakin besar ketakutan lo kehilangan itu. Makanya orang kaya bisa takut miskin, orang punya pasangan bisa takut ditinggal, orang punya nama bisa takut jatuh. Karena mereka nggak benar-benar punya, mereka cuma melekat. Dalam perspektif filsuf kayak Epictetus, semua yang di luar diri lo itu bukan milik lo. Itu cuma dipinjamkan, dan lo nggak punya kontrol penuh atas itu. Nah, kalau lo sadar ini, hidup lo berubah drastis. Lo tetap menikmati, tapi nggak menggenggam. Lo tetap punya, tapi nggak terikat.
Dan ini nyambung banget sama ajaran Islam. Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang di sisi Allah adalah kekal. Jadi kalau lo naruh hidup lo di yang sementara, ya siap-siap goyah. Sekarang analogi brutal dikit biar nempel. Lo pernah nggak lihat orang peluk pasir terlalu kenceng? Apa yang terjadi malah tumpah, tapi kalau dia pegang santai, pasirnya tetap ada di tangan. Nah, hidup itu kayak pasir. Lo terlalu ngejar, terlalu maksa, terlalu takut kehilangan. Akhirnya justru hilang, tapi ketika lu santai, sadar, nggak panik, malah bertahan. Dan ini terjadi di banyak hal, uang, relasi, bahkan peluang. Makanya banyak cerita absurd tapi nyata. Orang yang udah desperate nyari kerja, nggak dapet-dapet. Begitu dia mulai santai dan fokus memperbaiki diri, tiba-tiba peluang datang, bukan karena keajaiban, tapi karena energi dia berubah. Dalam psikologi modern, ini disebut detachment effect. Ketika lo nggak terlalu terikat pada hasil, performa lo justru meningkat karena lo nggak lagi dibebani tekanan berlebih. Jadi sebenarnya, tidak mengejar itu bukan pasif, tapi kondisi mental yang stabil, yang bikin lo bisa bergerak tanpa panik, tanpa overthinking, tanpa kehilangan arah. Dan dari situ, keputusan lo jadi lebih jernih, tindakan lo jadi lebih tepat, dan peluang yang datang bisa lo lihat dengan jelas. Karena jujur aja, banyak peluang lewat di depan kita, tapi kita nggak lihat karena kita sibuk ngejar hal lain. Kayak lo lagi cari sesuatu di ruangan, panik, lari sana-sini. Padahal barangnya ada di meja depan lo, tapi lo nggak lihat karena pikiran lo ribut. Nah, hidup juga gitu. Dan di titik ini, lo harus mulai jujur sama diri sendiri. Apa yang selama ini lo kejar itu benar-benar tujuan, atau cuma pelarian dari rasa kosong? Karena selama lo belum berani jawab itu, lo akan terus muter, terus capek, terus ngerasa kurang. Tapi begitu lo berani berhenti, walaupun sebentar, walaupun takut, lo mulai lihat sesuatu yang selama ini ketutup. Dan dari situlah, hidup mulai berubah, bukan karena lo dapat sesuatu yang baru, tapi karena akhirnya, lo melihat dengan cara yang baru. Bayangin dulu sebentar, hidup lo beberapa tahun ke depan. Lo bangun pagi tanpa rasa panik. Kerja bukan karena takut miskin, tapi karena sadar ini bagian dari peran lo. Relasi lo sehat, uang ngalir cukup, pikiran lo nggak ribut. Bukan karena lo nggak punya masalah, tapi karena lo nggak lagi dikendalikan masalah. Nah jadi, untuk sampai ke situ, lo nggak butuh jadi orang lain. Lo cuma perlu balik ke diri lo yang asli. Tapi ini butuh latihan sadar, bukan sekadar niat. Langkah pertama yang sering dihindari orang, berhenti sebentar. Iya, berhenti. Bukan berhenti hidup, tapi berhenti dari autopilot. Berhenti dari kebiasaan ngejar tanpa mikir. Duduk, diem, rasain, lo lagi ngejar apa dan kenapa. Biasanya di titik ini, yang muncul bukan jawaban, tapi rasa nggak nyaman, gelisah, kosong, bahkan takut. Nah justru itu pintu masuknya. Jangan lo lari, lo hadapin. Karena sebenarnya, banyak orang ngejar sesuatu cuma buat nutupin rasa itu, bukan karena mereka butuh. Langkah berikutnya, lo mulai bedain antara keinginan dan kebutuhan jiwa. Ini subtle banget. Keinginan itu biasanya keras, maksa, penuh urgensi. Sedangkan kebutuhan jiwa itu tenang, tapi dalam nggak teriak, tapi konsisten. Misalnya, lo pengen kayak cepet, itu keinginan, tapi kebutuhan jiwa lo mungkin sebenarnya adalah rasa aman dan cukup. Nah, kalau lo salah baca, lo akan ngejar uang terus, tapi nggak pernah merasa aman. Jadi yang lo kejar salah objek. Terus, lo mulai latihan yang namanya berusaha tanpa melekat. Ini inti dari semuanya. Lo tetap kerja, tetap disiplin, tetap bikin sesuatu. Tapi lo nggak naruh harga diri lo di hasilnya. Kalau berhasil, lo syukuri. Kalau gagal, lo evaluasi, tapi lo nggak hancur. Karena lo sadar nilai lo bukan di hasil itu. Dalam ajaran Islam, ini deket banget sama konsep ikhtiar dan tawakal. Lo usaha maksimal, tapi lo serahkan hasil ke Allah. Bukan sebagai formalitas, tapi sebagai kesadaran bahwa lu bukan pusat semesta.
Dan penting banget ini, semesta itu ciptaan Allah, bukan Allah. Jadi jangan lu salah arah, jangan lu sembah mekanisme, tapi pahami sistemnya sambil tetap bersandar ke yang menciptakan sistem itu. Langkah berikutnya, lu rapihin isi dalam lu. Ini yang sering disepelekan, ini pikiran, emosi, niat. Karena ini yang menentukan frekuensi hidup lu. Lu isi pikiran lu dengan hal yang jernih, bukan drama. Lu jaga emosi lu biar nggak reaktif. Lu lurusin niat, bukan buat pamer, bukan buat validasi. Tapi karena itu memang jalan lo. Dan anehnya, ketika dalam lo rapi, luar lo mulai ikut rapi. Keputusan lo lebih tepat, relasi lo lebih sehat, peluang lebih kelihatan. Terus, lo mulai belajar melepaskan, bukan kehilangan, tapi melepaskan keterikatan. Ini berat di awal, karena ego lo bakal teriak, kalau dilepas nanti hilang. Padahal justru karena lo genggam terlalu keras, itu nggak bisa bertahan. Lo lepaskan ekspektasi berlebihan. Lo lepaskan kebutuhan untuk selalu benar. Lo lepaskan keharusan untuk selalu terlihat berhasil. Dan di titik itu, lo jadi ringan. Dan hidup, bro, selalu respon orang yang ringan. Sekarang gue kasih sisi skeptisnya ya. Mungkin lo mikir, ini mah teori doang, kalau nggak ngejar ya ketinggalan. Nah, ini menarik, karena justru orang yang paling efektif itu bukan yang paling panik, tapi yang paling fokus. Lihat atlet, mereka nggak main bagus karena mereka takut kalah, tapi karena mereka hadir penuh di permainan, nggak overthinking, nggak terlalu nempel sama hasil. Justru itu yang bikin performa mereka maksimal. Sama kayak lo, ketika lo nggak lagi kebebanan sama hasil, energi lo jadi penuh buat proses, dan dari situ, hasil malah ngikut. Jadi ini bukan soal berhenti bergerak, tapi berhenti panik. Berhenti ngejar secara buta. Dan mulai berjalan dengan sadar. Dan ketika lo konsisten di pola ini, pelan-pelan hidup lo berubah. Bukan instan, tapi stabil. Bukan heboh, tapi dalam. Rezeki nggak selalu datang dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk ketenangan, koneksi, peluang, bahkan perlindungan dari hal-hal yang nggak lo sadari. Dan itu jauh lebih mahal, karena pada akhirnya, tujuan hidup bukan punya segalanya, tapi cukup dengan apa yang ada tanpa kehilangan diri lo sendiri. Dan ironisnya, ketika lo udah sampai di titik cukup, justru banyak hal datang yang dulu lo kejar mati-matian. Bukan karena lo hebat, tapi karena akhirnya lo nggak lagi butuh secara berlebihan. Dan disitulah hidup mulai memberi. Bukan karena lo minta, tapi karena lo siap. Jadi sebenarnya, rahasia orang yang tidak mengejar apa-apa tapi mendapatkan segalanya itu, bukan karena mereka punya ilmu rahasia, tapi karena mereka berhenti hidup dalam ilusi kekurangan. Mereka nggak lagi bangun hidup dari rasa takut, tapi dari rasa cukup. Dan ini kelihatannya sederhana, tapi dampaknya brutal. Karena ketika lo merasa cukup, lo nggak gampang dimanipulasi, lo nggak gampang iri, lo nggak gampang panik. Dan di dunia yang semua orang haus, orang yang cukup itu langka, dan justru karena itu, dia jadi bernilai. Bayangin beberapa tahun ke depan, lo masih di titik yang sama, masih ngejar ini itu, masih capek tanpa arah, masih ngerasa kurang walaupun udah dapat banyak. Itu bukan karena dunia nggak adil, tapi karena lo belum selesai sama diri lo sendiri. Dan ini pahit, tapi perlu, karena banyak orang berharap hidupnya berubah, tapi nggak pernah mau berhenti dan jujur. Mereka terus lari, berharap garis finish berubah. Padahal yang perlu berubah, arah langkahnya. Yang menarik, memahami hukum semesta itu bukan bikin lo jadi mistis, tapi bikin lo jadi realistis. Lo ngerti pola, lo ngerti sebab akibat, lo ngerti kapan harus jalan, dan kapan harus diem. Dan dari situ, hidup lo nggak lagi reaktif, tapi responsif. Lo nggak lagi ke bawah arus, tapi mulai mengarahkan. Gua kasih kata-kata sakral channel hukum semesta, simpan baik-baik ya. Lo nggak capek karena hidup berat, lo capek karena terus melawan arah yang bukan buat lo. Sederhana, tapi kalau lo renungin, dalam banget. Karena selama lo masih ngejar sesuatu yang lahir dari ego,
dari luka, dari ketakutan. Lo akan terus capek, bahkan ketika lo menang. Tapi ketika lo mulai hidup dari kesadaran, dari koneksi ke Allah, dari rasa cukup, lo tetap bergerak, tapi nggak kelelahan. Lo tetap berjuang, tapi nggak kehilangan diri. Dan di titik itu, hidup bukan lagi sesuatu yang harus lo taklukkan, tapi sesuatu yang bisa lo jalani dengan utuh. Sekarang pilihan ada di lo, bro. Mau terus lari kayak orang haus di tengah laut, minum air asin makin minum makin haus, atau lo berhenti sebentar, cari sumber yang benar, dan minum sampai cukup. Karena yang lo cari selama ini bukan di luar sana, tapi di cara lo melihat semuanya. Dan begitu itu berubah, hidup lo ikut berubah. Bukan karena dunia jadi lebih baik, tapi karena lo akhirnya jadi lebih sadar. Kalau lo ngerasa video ini relate, jangan lo simpan sendiri, bro. Share ke temen lo. Siapa tahu dia lagi capek ngejar sesuatu yang bahkan dia sendiri nggak ngerti kenapa dia ngejar. Anggap aja ini bukan sekadar share, tapi sedekah kesadaran. Mungkin kecil, tapi dampaknya bisa nyelamatin cara pandang seseorang. Dan buat lo para bos, para suhu, para konglomerat jiwa yang udah support channel ini lewat Sosiabaz, gue nggak tahu harus bilang apa selain lo ini bukan cuma support konten, tapi ikut nyalain lilin di tengah gelapnya pikiran banyak orang. Keren sih, serius. Level lo udah bukan lagi penonton, tapi partner semesta. Absurd, tapi nyata. Dan buat lo yang udah share ke grup WA, grup keluarga, bahkan grup yang isinya cuma debat nggak jelas, gue curiga. Lo ini bukan manusia biasa. Lo ini kayak agen intel spiritual yang nyamar jadi tukang forward. Diam-diam, tapi berdampak. Akhirnya gue tutup dengan satu pertanyaan buat lo renungin. Kalau semua yang lo kejar hari ini tiba-tiba hilang, lo masih punya diri lo sendiri? Atau ikut hilang juga? Tulis jawaban lo di kolom komentar. Kita ngobrol di sana, bukan buat debat, tapi buat saling bangunin. Dan ingat, hukum semesta memang tak terlihat, tapi nyata dan mengikat.